Saya bersyukur pada Tuhan hari ini ada di tengah-tengah saudara sekalian untuk berbagi firman Tuhan. Rasanya sudah berapa tahun ya tidak hadir di mimbar ini. Dan kali ini kita punya satu tema yang sangat dalam, sangat begitu menjadi inti dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. Hidup dalam Kristus, kasih dalam komunitas, dan bentuknya seminar, jadi bukan dalam bentuk khotbah KKR begitu ya. Saudara, bicara tentang kasih yang merupakan sentral dalam kehidupan orang percaya. Saya percaya di dalam pikiran kita, dalam hati kita, kalau saudara adalah orang yang membaca firman Tuhan, akan terbentang atau akan teringat beberapa ayat penting yang fokus pada bicara kasih. Mungkin salah satunya yang paling terkenal, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan seterusnya. Ya. Kasih Allah yang menjadi dasar dari semua kehidupan kita, khususnya kita sebagai orang percaya. Lalu mungkin kita teringat juga, dan salah satu yang kita akan pakai jadi dasar perenungan firman Tuhan pada sore hari ini, 1 Korintus 13. Saudara. Mari kita lihat sama-sama surat Paulus kepada jemaat Korintus, pasal yang ke-13, ayat pertama sampai dengan ayat 13. Hari ini saudara, kita mencoba merenungkan, mencoba menggali keluar tema kasih. Dan kita terapkan dalam komunitas kita. Tentu pertama-tama dalam komunitas kita, tapi kemudian keluar. Dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, kasih itu harus terwujud juga. 1 Korintus 13, ayat 1 sampai dengan 13. Saudara, saya tidak akan ajak kita baca dulu keseluruhan, tapi akan baca perbagian. Nanti saudara boleh coba ulang di rumah ayat-ayat ini yang menjadi salah satu, katakanlah salah satu pasal penting dalam perjanjian baru yang mengajarkan kepada kita kasih yang sejati. Saudara, 1 Korintus pasal 13 diapit dua pasal, yaitu pasal 12 dan pasal 14 ya. 1 Korintus ditulis oleh Rasul Paulus dalam perjalanan ketika dia melayani di Eropa dan mendirikan jemaat-jemaat baik Filipi, Tesalonika, Korintus dan sebagainya. Lalu selesai dalam pelayanan itu, dia menggembalakan jemaat-jemaat tersebut dan salah satunya adalah 1 Korintus dan 2 Korintus. Dua surat yang saling berhubungan, dua surat yang sangat kental dengan nasihat, pengajaran, kritik, teguran, yang semua dilandasi kasih kepada jemaat yang bertumbuh. Sebenarnya bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan kaya, bertumbuh dengan berbagai rupa karunia, tetapi juga banyak masalah di dalamnya. Saudara, kalau membaca 1 Korintus keseluruhan, sebenarnya satu kitab atau satu surat yang sangat baik untuk dipelajari oleh gereja. Karena di dalamnya kita menemukan banyak hal positif dari gereja Korintus yang kita bisa pelajari, tapi juga banyak hal negatif yang bisa kita pelajari. Ya, yang ada secara tipikal di dalam gereja-gereja, saya kira tidak tertutup kemungkinan bagi gereja di sini. Ya, ada banyak hal negatif yang perlu diperbaiki. Dan Paulus menulis dengan kasih, menegur, menasehati, mengajar, dan sebagainya. Saudara, 1 Korintus 12, Paulus bicara tentang tubuh Kristus yang banyak anggotanya, tubuh Kristus yang banyak anggota yang masing-masing punya karunia untuk bisa kerjasama membangun pekerjaan Tuhan. Tapi Paulus juga menyadari di pasal-pasal sebelumnya, jemaat yang kaya dengan kasih karunia, kaya dengan berbagai karunia, kaya dengan berbagai talenta, tapi jemaat yang terpecah-pecah. Jemaat yang sombong rohani karena satu orang mengatakan karunia saya lebih penting, lebih baik, lebih mulia daripada karunia yang lain. Dalam gereja seperti itu, Paulus mengatakan, kamu boleh punya banyak karunia, kamu boleh punya banyak talenta, kamu boleh melakukan banyak perkara besar, tapi kalau nggak ada kasih, omong kosong. Nol. 1 Korintus 13 ayat 1-3, saudara. Mari kita lihat. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, karunia bahasa lidah, karunia untuk perkara yang kelihatan supernatural, rohani. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang
dan canang yang gemerincing. Suaranya nyaring tetapi tidak ada nada yang melodis, yang indah. Ya, hanya mungkin kalau terlalu kencang menyakiti telinga. Sesuatu yang tidak dilakukan dengan kasih. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, satu karunia yang penting, bernubuat, menyampaikan firman Tuhan. Di mimbar ini dengan khotbah. Salah satu bentuk karunia nubuat ya, berkhotbah. Aku mempunyai segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Khotbah yang syarat dengan pengenalan, dengan doktrin, dengan pengajaran yang sehat, dengan pengajaran yang baik. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, keyakinannya di dalam khotbah ataupun di dalam pengajaran ataupun di dalam hidup, punya keyakinan kuat kepada Kristus, kepada Allah. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Yang terjadi adalah kesombongan rohani, bukan? Merasa lebih hebat dari orang lain, merasa bisa mengajar orang lain, merasa bisa melakukan segala sesuatu lebih hebat, menjadi pusat, jadi fokus perhatian di gereja, di komunitas, mungkin juga di luar, tetapi tidak ada kasih, omong kosong. Yang ketiga saudara, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bisa orang mengorbankan diri, melakukan sesuatu habis-habisan, tapi motifnya bukan karena mengasihi Tuhan atau mengasihi sama, motifnya adalah supaya saya dikenal sebagai orang yang baik, orang yang dermawan, orang yang saleh, orang yang selalu membantu, siap di mana-mana membantu, siap jadi pahlawan. Tapi motifnya itu bukan motivasi kasih, saudara. Saudara, kita bicara kasih mulai dengan motivasi, saudara. Kalau di dalam etika Kristen, saudara ya, atau dalam etika secara umum, ada motivasi yang menjadi dasar sesuatu tindakan, ada cara bagaimana melakukan tersebut, dan ada tujuan yang mau dicapai. Ini bicara motivasi, saudara. Ya, kita tidak jelas di dalam ayat 1-3 ini apa yang menjadi dasar bagi orang melakukan sesuatu yang luar biasa ini. Ya, yang bisa berbahasa lidah, yang bisa berbahasa malaikat, yang bisa bernubuat, berkhotbah dengan begitu hebatnya, dia punya banyak pengetahuan, punya iman yang teguh, dan bahkan melakukan tindakan mengorbankan diri demi sesuatu tercapai. Kita tidak tahu motivasinya apa, tapi yang jelas Paulus bilang, tanpa kasih semua perbuatan tadi nol. Semua perbuatan tadi kita bisa katakan munafik. Karena di balik itu bukan tujuan untuk memuliakan Tuhan, bukan tujuan untuk menjadi berkat, tapi tujuannya adalah untuk diri sendiri. Saudara, saya tidak tahu, selama ini saudara mengikuti ibadah di gereja, menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, bahkan aktif melayani, bahkan saudara mungkin di paling depan kalau ada masalah datang untuk menyelesaikannya, korbankan segala sesuatu dalam hidup saudara. Apakah saudara memiliki motivasi yang jelas, kasih? Mari kita coba periksa diri kita masing-masing, saudara. Kalau tidak ada kasih, berarti saudara itu cuma sesuatu peragaan yang mungkin orang lain kagum, mungkin orang lain mengatakan nih orang yang hebat, tapi di mata Tuhan kita tidak ada apa-apanya, saudara. Tapi kenapa kita bisa memiliki perbuatan-perbuatan yang tanpa motivasi kasih? Saya kira salah satu yang penting, saudara, ajaran Alkitab juga adalah karena kita belum mengalami, menghayati, menerima kasih Allah. Orang yang belum menerima kasih Allah, dia tidak mungkin bisa mengasihi sebagaimana yang Allah inginkan. Hanya orang yang sudah mengalami kasih Allah, yang sudah mengalami bagaimana dia dari keadaan tidak layak, yang tidak pantas untuk diselamatkan, tetapi mengalami anugerah keselamatan, mengalami hidupnya dirubahkan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami pengampunan Tuhan. Hanya mereka, saudara dan saya, yang pernah mengalami kasih Tuhan, yang bisa mengasihi balik Tuhan. Dan itu menjadi motivasi yang paling dasar, saudara ya. Tuhan Yesus sendiri pernah di dalam suratnya yang dituliskan lewat wahyu dari Rasul Yohanes, saudara. Pasal yang kedua, ada surat kepada 7 jemaat dari Kristus ya.
Dan salah satunya jemaat Efesus. Yesus sendiri pernah berkata di dalam surat itu, ya, kepada gereja Efesus yang dikatakan gereja yang juga banyak hal yang baik, yang positif. Tapi pada gereja itu Yesus mengatakan, aku mencela engkau. Karena engkau telah kehilangan kasih yang mula-mula. Engkau sudah kehilangan kasih yang mula-mula sehingga semua pekerjaanmu yang lain, yang walaupun positif, yang walaupun baik, bahkan dipuji oleh Tuhan Yesus, tapi menjadi tidak ada artinya. Karena motivasinya salah. Kasih yang mula-mula, kasih yang pertama kali muncul dalam hidup kita karena menyadari kasih Allah. Itu seharusnya menjadi motivasi yang tidak boleh hilang dalam hidup saudara dan saya. Untuk kita bisa membalas cinta kasih Tuhan. Karena hidup saya tidak punya apa-apa yang layak dikasihi, tapi Tuhan mengasihi saya. Anugerah itu kan sesuatu yang bukan karena kita melakukan sesuatu lalu kita layak terima. Tapi karena Dia mengasihi kita. Dalam keadaan kita sedang jatuh, terpuruk, bahkan hancur. Hidup di dalam kenajisan dosa. Tapi Dia angkat kita. Dia kirim Kristus untuk mati di kayu salib. Untuk menebus, untuk mengampuni kita dari segala dosa kita. Mengangkat kita dari lubang kebinasaan dalam lumpur rawa keberdosaan yang kita nggak mampu keluar sendiri. Motivasi menjadi hal yang sangat penting, saudara. Apakah kita memiliki kasih Kristus sehingga kita punya motivasi juga untuk membalas cinta kasih-Nya? Untuk nanti tujuannya tentu memberkati sesama, menyenangkan hati Tuhan. Ini bagian pertama, saudara ya. Motivasi. Mari kita periksa hidup kita. Selama ini kita giat melayani, selama ini kita semangat melayani. Sebagian saudara kemarin ikut retreat pembinaan, tentu berkobar-kobar ingin lebih lagi melayani Tuhan. Tapi apakah motivasi kita tulus? Saya ingin menyenangkan Tuhan, saya ingin jadi berkat, saya ingin membalas cinta kasih Tuhan. Saya ingin melakukan, bukan demi saya, bukan demi nama saya, tapi demi Tuhan. Motivasi, saudara. Yang kedua, saudara, kalau kita baca dari ayat 4 sampai ayat 7. Saya akan menyimpulkan ayat 4 sampai 7 itu bicara cara bagaimana kita bisa mengasihi dengan benar. Dengan motivasi yang sudah dibangunkan, sudah dipulihkan. Mari kita mencoba melihat, saudara. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Saudara, kasih diwujudkan. Ini karakter, bicara karakter saudara ya. Tapi sekaligus karakter yang terwujud, yang diwujudkan dalam kehidupan kita, itu menjadi cara kita mengasihi. Kasih itu sabar. Saya kalau mau uraikan panjang sekali saudara ya. Kalau satu persatu diuraikan. Secara cepat saja saudara, kasih itu sabar. Sabar ketika berhadapan dengan orang yang membuat kita gak sabar. Ya, sabar menerima kelemahan orang lain dan mau menolong dia. Mau empati dengan pergumulannya. Kasih itu murah hati saudara. Bukan menahan sesuatu yang kita bisa lakukan untuk menolong orang lain. Kasih kita wujudkan dengan kemurahan hati saudara ya. Siap memberikan apa yang memang kita miliki yang bisa, yang dibutuhkan orang lain. Itu cara kita mengasihi saudara. Kasih itu tidak cemburu, tidak iri hati kepada mungkin keberhasilan orang lain. Tidak merasa bahwa kenapa dia, kenapa bukan saya. Karena berarti berpusat pada diri sendiri. Dan itu berarti motivasi yang salah saudara. Tapi kalau motivasi kita adalah supaya orang lain diberkati. Kita punya cara. Cara kita adalah pertama kita tidak cemburu. Kita tidak iri dengan keberhasilan orang lain. Malah kita bersyukur. Saudara saya pelayanan sudah berapa tahun di Talaut. Mungkin sebagian saudara tahu dan ikut mendoakan pelayanan kami. Ya, kami belajar mengenali masyarakat di Kepulauan Talaut. Ya, baik penduduk aslinya maupun pendatang. Kami juga pendatang kan. Kami belajar mengenali budaya
custom dan segala sesuatu, saudara. Dan kami tidak mudah untuk adaptasi dengan masyarakat di sana, saudara. Dengan berbagai, tapi sepertinya saya pikirkan, saya gumulin, semua masyarakat di tempat lain pun mungkin sama gitu ya. Kurang lebih sama lah ya. Yaitu masyarakat yang walaupun mayoritas Kristen, tapi tetap orang berdosa. Bahkan mungkin kekristenannya belum kekristenan yang sungguh-sungguh lahir baru. Dan menemukan, saudara, tabiat-tabiat pengakuannya Kristen, lahir dari keluarga Kristen, semua ke gereja, mayoritas sudah 97%. Saya kira sampai sekarang ini statistiknya 97%, saudara. Kepulauan Talaut adalah orang Kristen. Yang 3% yang lain-lainnya, saudara ya. Ini salah satu menurut saya persentase yang paling tinggi dari kepulauan atau wilayah Kristen di Indonesia ini. Di tempat-tempat lain seperti Nias, Mentawai, NTT, Maluku, ya, yang disebut sebagai daerah-daerah Kristen, tidak ada yang setinggi itu saya kira. Untuk skala kabupaten di sini ya, kita bicara skala kabupaten. Tetapi saudara, saya menemukan dan itu ungkapan dari orang-orang yang ada di Talaut, teman-teman dekat ataupun mereka yang bisa berkomunikasi dengan saya. Mereka mengatakan begini, kami ini orang-orang Talaut, ya. Kami ini gampang untuk iri kepada orang lain. Istilahnya apa saudara? Tidak senang lihat orang senang. Senang lihat orang susah. Itu sesuatu yang nyata saudara ya. Sesuatu yang nyata dan juga pernah kami alami. Ketika hadir untuk menjadi berkat tetapi kemudian disalah mengerti, diiri, dicurigai dan kalau boleh pakai kata yang agak keras, disabotase saudara, pelayanan atau pekerjaan kami. Bersyukur sama Tuhan, Tuhan memberikan teman-teman lain yang memberi support ya, dan bersyukur pada Tuhan, Tuhan berikan kami semangat untuk tetap bisa memberikan diri untuk melayani. Tapi saudara di sini kasih itu tidak cemburu, kasih itu inginkan yang terbaik. Saudara catatan saya di Alkitab saya ini ya, ini saya lupa dari mana saya catat ini, mungkin saya mendengarkan khotbah yang lain berkatakan gini, true love sees the best of others. Kasih yang sejati, kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang berasal dari Allah, yang sudah memberikan yang terbaik dalam hidup Allah, yaitu anaknya sendiri untuk menyelamatkan kita, manusia berdosa. Selalu melihat untuk yang terbaik bagi orang-orang yang dikasihi. Yang sebenarnya orang-orang yang tidak patut dikasihi, kita semua di hadapan Allah. Tapi dikasih dengan kasih yang sungguh-sungguh dan mau memberikan yang terbaik. Kristus memberikan dirinya yang terbaik. Allah Bapa memberikan anak yang terbaik. Roh Kudus hadir di tengah-tengah hidup saudara dan saya. Orang yang tidak layak dihuni oleh pribadi yang kudus. Tapi dia mau hadir untuk menguduskan hidup kita. Saudara, bagaimana cara kita mewujudkan kasih? Kasih tidak memegahkan diri, tidak sombong. Artinya sudah jelas, bukan hidup berpusat pada diri sendiri, tapi hidup berpusat kepada Tuhan. Dan karena kepada Tuhan, kepada orang-orang yang Tuhan ingin kita nyatakan kasih-Nya. Yang orang-orang yang Tuhan ingin kita berdayakan. Orang-orang yang Tuhan ingin kita angkat. Saudara, pelayanan kami kalau bicara tentang di Talaut, saudara ya, tahun pertama kami sudah mau diusir. Ya, orang-orang yang membenci, yang iri kepada kami. Ya, kasih Tuhan yang menolong kami untuk tetap bertahan, untuk melihat bahwa kami hadir di sini kan bukan untuk diri kami, untuk Tuhan. Ya kalau memang nanti diusir, memang gak ada yang bela kami, ya kami pergi. Istilahnya nothing to lose begitu ya. Tetapi itu tidak terjadi dan Tuhan tambahkan kesempatan untuk mengasihi. Tambahkan kesempatan untuk terus menjadi berkat ya. Karena pusatnya bukan diri sendiri. Kalau pusat diri sendiri mungkin kita akan kecewa dan mengatakan, sudahlah saya lakukan ini, lakukan itu. Bahkan tadi mempersembahkan diri untuk dibakar. Nggak ada yang menghargai. Lebih baik keluar cari orang lain, cari tempat lain, cari pelayanan lain. Itu berarti pusat hidupnya bukan, pusat kasih itu bukan Tuhan, tapi diri sendiri. Jadi cara kita menunjukkan juga apa motivasi kita di dalam kita mengasihi.
ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, semua bukan berpusat pada diri sendiri, ini bicara motivasi juga, tapi berarti juga bicara secara positif. Caranya adalah selalu menimbang setiap kegiatan, setiap pekerjaan, setiap pelayanan yang dilakukan untuk kepentingan orang, untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri buat apa? Capek-capek lalu nggak dihargai, bukan kan begitu? Tapi karena ini untuk Tuhan. Dan memang mengubah hidup orang bukan kemampuan manusia, itu pekerjaan Roh Kudus, maka saya harus belajar setia tetap. Kami punya beberapa staf dari penduduk yang kami pekerjakan. Dan seringkali menimbulkan kecewaan. Seringkali istri saya bilang, sudahlah lepas saja. Kita gak usah terus kepada mereka yang mengecewakan dalam setiap pekerjaan pelayanan. Tetapi kembali gak bisa. Kenapa? Mereka kan bagian dari proses yang membentuk mereka. Kita hadir untuk memberdayakan masyarakat. Kalau sedikit-sedikit mengecewakan kita buang, ya nggak akan terjadi. Ya, pertama kami nggak menunjukkan kami mengasihi dan peduli pada mereka. Kami hanya cari bagaimana program kami bisa berjalan dengan baik, gitu ya. Program kami sukses, bisa pertanggungjawabkan di hadapan yayasan, di hadapan orang-orang yang mendukung pelayanan kami. Kalau itu caranya, itu berarti kami belum sungguh-sungguh memiliki kasih Kristus. Kasih itu apa saudara? Tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, walaupun tetap kami punya karyawan, kami juga harus disiplinkan mereka. Kalau bertindak tidak sesuai dengan yang harusnya, tapi bukan mau menyimpan sesuatu, dendam, lalu akhirnya mencari kesempatan untuk menjatuhkan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kita sedang menjunjung tinggi kebenaran yang Allah ajarkan dalam firman Tuhan, wujudkan itu dalam kegiatan, pelayanan, pekerjaan kita, dan kita berusaha untuk hadir sebagaimana Kristus hadir. Ya. Ia menutupi segala sesuatu, ini puncaknya saudara. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Pada intinya saudara, cara kita mewujudkan kasih itu adalah dengan kita menutupi hal-hal yang tidak baik, bukan untuk diekspos, bukan untuk dibuat jadi skandal, bukan untuk menghancurkan orang lain karena kita ingin membina, kita ingin membangkitkan mereka, kita ingin tentu dengan pekerjaan Roh Kudus, bukan kemampuan pribadi, mengubah hidup orang. Kalau bersandar kekuatan sendiri tentu tidak akan berhasil. Kita tidak dipanggil untuk mengubah orang, saudara. Kita dipanggil untuk menyatakan Kristus yang sedang mengubah hidup kita. Supaya orang lain melihat dan Roh Kudus bisa bekerja di dalam diri mereka, saudara. Jadi jelas cara yang dipakai harus cara yang bijak. Ya. Percaya segala sesuatu, jadi jangan prejudis. Ya, di dalam mengasihi, kita belajar mempercayakan bahwa Tuhan sedang memproses hidup seseorang. Sehingga tidak gampang menyerah. Tidak gampang mengatakan, sudahlah, ya cari orang lain saja. Masih banyak orang lain yang mungkin bisa dan mau diajar, mau dibentuk. Tapi justru Tuhan memanggil kita untuk hadir, sabar, kasih itu sabar, murah hati, ya, untuk membantu orang-orang yang perlu bertumbuh di dalam Kristus. Dengan mengingat satu hal, kami juga sedang bertumbuh dalam Kristus dan kami juga bisa jatuh. Kami juga bisa gagal dan Tuhan pakai orang lain untuk mengasihi kami. Mengharapkan segala sesuatu, ada pengharapan di dalam Kristus bahwa orang-orang yang Tuhan kasihi, Tuhan sedang proses, mereka bisa berubah, mereka bisa bertumbuh. Mereka bisa menjadi sebagaimana Tuhan inginkan. Belum tentu menjadi seperti yang kami inginkan, saudara. Belum tentu. Ya, kita inginnya seperti ini, kita ingin dalam kecepatan seperti ini. Tapi Tuhan punya cara. Kita perlu menjadi bejananya Allah, vessel, alatnya Allah. Ya, bukan menentukan kriteria mana berhasil, mana enggak berhasil. Kriterianya firman Tuhan. Waktunya waktu Tuhan, tapi kita punya cara yang diajarkan di sini, saudara ya. Menanggung, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara, ini semua cara.
Di balik tentu ada motivasi, di balik itu ya. Tentu ada motivasinya. Juga ada tujuannya ya. Tujuannya adalah menyenangkan Tuhan, tujuannya adalah untuk menjadikan orang-orang yang kita layani bertemu dengan pribadi dengan Kristus, mengalami kasih Allah seperti yang kita sudah alami, dan akhirnya menjadi serupa dengan Kristus. Itu tujuan, saudara. Dan itu kita boleh baca dari ayat 8 sampai ayat 13, saudara ya. Saya rangkum saja karena waktu, saudara. Ayat 8 sampai 13 ini. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berakhir, akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap, nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudara, saya menyimpulkan walaupun ini panjang bisa diuraikan dari berbagai sudut. Saudara kalau menceramahkan atau mengkhotbahkan bagian ini. Tapi poinnya adalah bicara tujuan. Apa tujuan kita? Melayani Tuhan, menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain atau menyatakan kasih Tuhan lewat hidup kita. Dengan cara-cara tadi, tujuannya adalah supaya Kristus terwujud dalam hidup saudara dan saya yang melayani, dan terwujud dalam hidup orang-orang yang kita layani. Kasih dikatakan menjadi yang terbesar di antara iman dan pengharapan. Ketiga-tiganya sangat penting. Tapi kasih menjadi sangat besar, kenapa? Karena kasihlah yang nanti tetap hadir, tetap ada dalam hidup kita. Ketika segala sesuatu yang lain akan hilang. Tadi kan disebutkan saudara ya, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, karena pengetahuan kita tidak lengkap dan tidak sempurna. Tapi nanti akan ada kesempurnaan, kapan sempurna? Saudara, banyak penafsir mengatakan, dan saya setuju, ini bicara akhir zaman. Ini bicara ketika Kristus datang kedua kali. Dialah yang akan menyempurnakan semua hidup kita. Kita yang sedang berproses mewujudkan kasih, enggak sempurna. Pengetahuan kita untuk bisa mengasihi dengan cara yang tepat, walaupun firman Tuhan sudah mengajarkan cara-cara yang tepat, membuang semua motivasi yang salah, ternyata tidak mudah. Ya, saya mengkhotbahkan ini saudara bukan berarti ini semua sudah berhasil dilakukan, tidak. Ini satu proses yang akan terjadi terus-menerus dalam kehidupan kita. Dan kadang-kala saudara segala sesuatu yang kita perjuangkan sepertinya satu mungkin akan hilang, satu persatu mungkin akan tidak lagi kita mampu lakukan, tidak lagi kita mampu kendalikan, tinggal satu yang tersisa. Kasih yang pernah kita rasakan dari Allah, yang kita alami. Dan di mana kita masih belajar untuk membalas cinta kasih Allah. Tinggal satunya kasih saudara. Yang lain semua akan hilang, saya membayangkan. Saudara tahu lagunya kan ya? Ya. Bila saatnya tiba, ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Satu lagu yang diciptakan ya pada waktu beberapa tahun yang lalu kan, yang diciptakan oleh hamba Tuhan, yang sudah tua, tetapi yang menengok ke belakang, refleksi saudara. Saudara ada pada waktunya, apa yang saudara miliki, apa yang saya miliki, yang menjadi kebanggaan kita, yang menjadi talenta kita, yang menjadi sesuatu yang kita pakai untuk bisa melayani Tuhan, memberikan yang terbaik, satu persatu akan pelan-pelan hilang dalam hidup kita. Ya. Pelan-pelan kita nggak berdaya lagi. Pelan-pelan kita tidak bisa mengendalikan hidup kita lagi. Kalau bercerita ini saudara selalu ingat mama saya. Ya. 5 tahun terakhir mama saya meninggal akhir 2018. Ya. Bersama kami selama 5 tahun terakhir dalam hidupnya di usia dari 8. Dia meninggal hampir 90 sudah. Jadi 5 tahun bersama kami berarti 83 ya, 85.
84-85. Sejak tahun 2013 bersama kami sampai 2018. Dan melihat bagaimana dari mama yang bersemangat, yang energik, tapi ketika datang ke rumah kami memang sudah pakai kursi roda, sudah mulai turun, dan pelan-pelan turun sampai saudara, boleh dikata 6 bulan terakhir. Benar-benar tidak berdaya apa-apa. Hidupnya hanya ditolong 24 jam. Ya. Oleh seorang yang kami pekerjakan gitu untuk menolong. Ya. Termasuk membersihkan tubuh, termasuk makan, bahkan 6 bulan terakhir saudara makannya pakai sonde. Ya. Saya cerita begitu lalu saya punya besan mengatakan mama saya 2 tahun pakai sonde. Rasanya sedih banget gitu ya. Kenapa? Tidak berdaya. Satu persatu organ tubuhnya, satu persatu dirinya makin lemah, makin tidak berdaya, makin bergantung pada orang lain. Boleh kata mama saya itu bergantung pada orang lain, padahal dulu hidupnya mandiri. Saudara, ini contoh saja, kenyataan. Ya, saya berharap kita tidak ada yang sampai harus seperti itu, saudara ya. Belas kasih Tuhan. Ya, kalau Tuhan kita sudah siap, sudah setia melayani Tuhan, Tuhan bilang sudah cukup waktunya panggil, nggak perlu sakit lama-lama. Kita punya harapan tentu itu semua ya. Tapi kenyataan kita hadapi dan saya melihat mama saya. Sampai ketika saat-saat dia sangat lemah, yang masih bisa dia pakai apa saudara? Pikirannya. Dan matanya yang cukup tajam. Jadi walaupun dia dalam keadaan didudukan tidak berdaya, orangnya rapihan, orangnya bersihan, setiap kali dia lihat sesuatu, dia bilang, dia kasih tunjuk aja, ini gak rapi. Gambar di dinding miring. Jadi dia masih tajam itu dan dia tidak pikun. Tapi yang lain-lainnya dia tidak berdaya. Saudara, satu waktu kita semua akan mengalami yang terjadi seperti itu, saudara ya. Proses degenerasi itu. Yang tinggal adalah kasih. Karena saya selalu bilang sama mama saya pada waktu-waktu seperti itu. Di 5 tahun terakhir kalau saya harus tinggalkan pelayanan, kadang-kadang saya pergi ke ujung Indonesia timur, kadang-kadang ke barat, itu pelayanan saya dulu. Pergi-pergi bikin pembinaan dan selalu tinggalkan hampir 2 minggu. Dan saya bilang, mama bisa doakan doakan kami. Doakan cucu-cucu, doakan saya, doakan Praptip, kami masing-masing pelayanan, doa. Yang bisa dilakukan dengan pikiran yang masih tajam, masih bisa ingat nama, doakan. Cuma satu-satunya. Dan karena dia mengasihi Tuhan, saya percaya dia mendoakan kami. Sehingga pelayanan kami berjalan terus sampai saat terakhir. Saya tidak tahu sampai saat terakhir kapan dia sudah gak bisa melakukan itu, saudara. Karena hari-hari terakhirnya memang menurun sekali. Ya. Tapi yang saya ingat, saudara, berkaca dengan firman Tuhan ini. Ya. Pertama, saudara, tujuan kita dalam hidup untuk bisa mengasihi Tuhan atau mempraktekkan kasih adalah supaya kita menjadi serupa Kristus. Supaya orang-orang yang kita layani pun menjadi serupa Kristus. Itu tujuan. Dan tujuan itu, saudara, yang walaupun seluruh kehidupan kita secara fisik menurun. Tapi karena kita memiliki kasih Kristus yang sudah pernah kita alami. Dan kita punya kerinduan membagikannya itu. Sampai pada titik itu, saudara, kalau mau dikatakan ekstrimnya. Sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita. Baru kita disempurnakan. Tapi selama proses itu, saudara, selama proses menuju kesempurnaan itu, satu-satunya yang bisa diandalkan adalah kasih. Yang masih bisa kita wujudkan baik dalam bentuk mendoakan orang lain, dalam bentuk-bentuk pelayanan apapun. Kira Tuhan tolong kita semua ya. Ini dalam bentuk seminar, sebentar saudara boleh bertanya jawab, maafkan tidak banyak yang saya bisa uraikan di tempat ini. Ya. Nanti ujungnya adalah ketika Kristus datang kita kedua kali, kita akan mengerti dengan sempurna. Kenapa kita gagal dalam hal ini, kenapa kita gagal dalam hal itu. Kenapa kita tidak sukses, dalam tanda petik, mengubah orang itu. Dia tetap aja sama, ya tidak berubah. Padahal sudah habis-habisan. Kita investasi waktu, kasih kita nggak berubah. Kita nggak mengerti, tapi kita bertahan di dalam kasih. Karena Tuhan bertahan di dalam mengasihi saudara dan saya. Sampai pada kesudahannya. Kita belajar bertahan dan
itu nanti satu-satunya kita akan mengerti dan kita akan menerima ucapan Tuhan Yesus, engkau hamba yang baik dan setia. Setia dalam perkara kecil, sediakan perkara besar yang Tuhan percayakan. Amin.